Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Jadi kemarin kita sudah membahas Bismillah. Hari ini kita akan masuk Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita ulang kemarin Bismillah. Jadi ada perbedaan Qurra'ul Madinah wal Basrah wasyam wa fuqaha'uha. Jadi ulama ahli qiraat dari Madinah, dari Basrah dan dari Syam, dan ahli fikihnya, mereka menganggap bahwa anna tasmiyata laisa minal ayati al-Fatihah. Bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Karena dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah, lam yajhar, maka dia tidak dibunyikan ketika sholat. Ya, tidak dibunyikan. Lam yajhar, tidak dibunyikan. Qurra'u Makkah. Jadi Qurra'u Makkah wal Kufah, ahli qiraat Makkah dan Kufah, anna tasmiyata minal ayati al-Fatihah, menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah Al-Fatihah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ia jahar, maka dia dibunyikan ketika mendirikan sholat, ya. Yang ahli Makkah dan Kufah inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i pasti Bismillahnya itu bunyi. Ini perlu dipahami, ya. Jadi bukan tidak dibaca. Jadi baik dia ahli Kufah, Basrah, Madinah dan Syam, ataupun Makkah dan Kufah, sepakat dibaca. Yang tidak sepakat atau yang berbeda dibunyikan atau tidak, ya. Jadi jangan sampai kita bilang ini imamnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin, berarti Al-Fatihahnya tidak, Bismillahnya tidak dibaca, ya. Al-Fatihah tetap dibaca, cuma yang jadi perbedaan bunyi dan tidak dibunyikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dipegangi oleh Imam Syafi'i, Bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah, tapi tidak menjadi bagian dari surah-surah yang lain. Kalau Abu Hanifah menganggap Bismillah itu bukan bagian dari seluruh surah termasuk Al-Fatihah, ya. Dia hanya tujuannya lil fasli wat tabarruk, ya. Saya rasa jelaskan itu, ya. Insyaallah jangan terlalu jauh. Seperti itu yang harus kita pahami, bahwa karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan melihat ada imam yang membaca Al-Fatihah secara jahar, ada imam yang tidak mengeraskan Al-Fatihah. Allahu Akbar. Biasanya kita dengar Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ sudah bisa kita ambil kesimpulan, paham tidak paham imam ini berarti dia ikut caranya orang-orang Makkah dan orang-orang Kufah. Wallahu a'lam. Sekarang saya mau jelaskan begini. Saya ambil dari
kitab Tahzib Madarijis Salikin. Ruknun min arkani asyukr. Jadi syukur itu ada rukunnya. Ada rukun. Apa dia? Yang pertama al-iktirafu biha. Yang kedua as-sinamu alaihi biha. Yang ketiga al-khudu lahu wa mahabbatuhu. Yang keempat al-amalu bima yurdihi fiha. Gampang-gampangnya begini. Iktiraf itu kita tahu, kalau saya contohkan tangannya. Iktiraf itu maksudnya kita tahu dan kita akui fungsinya tangan. Ya, iktiraf namanya. Iktiraf kita tahu, kita paham, kita mengerti ini tangan fungsinya apa? Megang ya? Itu namanya iktiraf. Yang kemudian, yang kedua, as-sina'u alaihi. Apa itu as-sina'? As-sina'u alaihi. Karena kita tahu fungsinya tangan, maka kita as-sina', kita gembira. Kita gembira. Kalau tidak ada tangan ini, kita bisa megang ya. Maka orang yang tidak punya tangan tidak gembira. Kira begitu ya? Pertama iktiraf, kita tahu fungsinya. Yang kedua as-sina', kita gembira. As-sina' ini itu diakui melalui lisan. Ya, diakui melalui lisan. Biasanya kita ucapkan terima kasih ya karena ada tangan ini saya bisa memegang. Yang ketiga al-khudu. Khudu itu karena kita tahu fungsinya, kita gembira, maka kita hanya akan menggunakannya untuk khudu. Kita akan tunduk kepada sesuatu, kita akan tunduk kepada tangan ini, apa yang mau dia ambil. Itu al-khudu. Yang keempat, al-amalu bima yurdihi fiha. Karena kita akui, kita gembira, kita tunduk dengan apa yang dia mau tangan ini, maka kita akan menggunakan tangan ini, al-amalu namanya, menggunakannya dengan apa yang diridhoi olehnya. Jadi kalau tangan ini kita pergi pegang, tidak mungkin tangan ini akan pergi memegang besi panas, ya. Tidak mungkin tangan ini akan pergi memegang besi panas. Kenapa? Karena kita tahu fungsinya. Fungsinya kita gembira, ada dia. Karena kita gembira, kita tunduk dengan apa yang dia mau. Yang dia mau maksudnya tidak mungkin kita pergi pegang yang panas, tidak mungkin kita pergi pada intinya tidak mungkin kita buat tangan ini celaka. Itu namanya al-amalu bima yurdihi fiha. Jadi yang pertama, kita tahu ini ada tangan. Karena kita tahu ada tangan, kita gembira. Kita gembira, kemudian kita akan gunakan ini sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu hanya kepada yang diridhoi oleh yang punya tangan. Kira-kira gitu. Ya. Itu namanya ruknun min arkanis syukri. Jadi itulah yang disebut dengan syukur. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang tahu fungsi sesuatu. Karena dia tahu fungsinya, dia gembira karena ada itu. Artinya kalau tidak ada itu dia akan kesusahan. Karena dia gembira, maka dia akan menggunakan sesuatu itu sebaik-baiknya. Itu namanya syukur. Jadi kalau ditanya bagaimana cara bersyukur, kita tahu ini HP ya, maka kita tahu fungsinya, kita gembira
Karena kita gembira, kita akan menggunakan sebaik-baiknya. Ya. Apa yang sebaik-baiknya? Sebaik-baiknya itu yang diridhoi. Maka kalau ada orang yang menggunakan HP kepada sesuatu yang tidak diridhoi, maka dia sudah termasuk dalam kategori orang yang berdosa. Gitu kira-kira, gampang-gampangnya begitu. Gampang-gampangnya begitu. Jadi yang pertama, al-iktirafu biha, kita tahu fungsinya tangan kita ini. As-sinam alaihi, kita gembira. Biasanya kalimat gembira itu akan disusul dengan ucapan alhamdulillah. Masih ada tangan ini. Kira-kira begitu. Karena masih ada tangan ini, saya akan menggunakan sebaik-baiknya kepada sesuatu yang diridhoi oleh yang punya tangan itu. Orang yang begitu, itulah orang yang bersyukur. Kenapa saya jelaskan ini? Saya jelaskan ini karena ada hadis begini. Hadisnya dikeluarkan dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi. Bunyi hadisnya pendek sekali. Alhamdu ra'su asyukri. Kata alhamdu itu dia adalah ra'su, kepalanya asyukri, kepalanya syukur. Tadi syukur apa? Kita tahu fungsinya sesuatu, kita gembira akan fungsinya itu, kita gunakan sebaik-baiknya. Yang digunakan sebaik-baiknya itu apa yang diridhoi oleh Tuhan. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi daripada sekedar syukur. Apa dia? Alhamdulillah. Al-Fatihah itu dimulai dari kata alhamdulillah. Maksudnya bukan sekedar bersyukur, tapi dia ra'sus syukur. Dia lebih daripada 4 rukun tadi. I'tiraf, as-sina, al-khudu, wa al-amalu bima yurdi. Makanya alhamdulillah itu pasangannya pasti hanya lillah. Alhamdulillah, lillah itu ke Allah. Jadi tidak mungkin alhamdulillah li haji Rustam misalnya. Tidak bisa. Menyalahi aturan. Alhamdulillah liyadi haji. Saya memuji tangan ini. Tidak bisa. Pasti akan disusul oleh lillah. Itu apa? Nah, ini satu apa namanya? Ad-dalilul am, satu dalil yang secara umum biasanya digunakan sebagian mufassir untuk saking apa namanya? Saking pentingnya alhamdulillah itu, bahkan untuk membuka segala sesuatu itu, kata sebagian mufassir tidak usah pakai bismillah, pakai alhamdulillah. Nah, ini saya belum tahu, ini pendapat pribadi ya. Karena ada pembahasan lainnya. Biasanya mari kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Biasanya ya, mari kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Memang ini kebiasaan para asar itu orang-orang dulu memulai sesuatu dengan membaca alhamdulillah. Walau sekarang ada orang yang mulai mengatakan bahwa itu tidak dicontohkan oleh Nabi dan segalanya. Ya, terlepas daripada itu, poin kata alhamdulillah itu melalui hadis ini, alhamdu ra'su asyukri. Dia adalah kepalanya syukur. Dan kepalanya syukur itu pasti pasangannya lillahi. Tidak mungkin kepada sesuatu selain Allah. Ada lagi satu. Ini saya ambilkan hadisnya dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Dan kayaknya ini banyak dilupakan oleh orang. Apa hadisnya? Dari Anas bin Malik, innallaha la yarda 'anil abdi ayyakula al-aklata fayahmalu 'alaiha aw yashraba asy-syurbata fayahmalu 'alaiha. Ya.
Sebaiknya seseorang itu ketika menghadapi makanan, menghadapi minuman, setelah habis makanan dan minumannya, seharusnya terucap alhamdulillah. Ya, harusnya terucap alhamdulillah. Maksudnya kenapa hadis ini saya munculkan? Karena biasanya kita setelah selesai makan, selesai minum, selesai juga tidak ada lagi ucapan. Padahal yang paling patut kita ajukan pujian kepada sang pemberi makanan yaitu tadi alhamdulillah. Baik, itu. Kemudian yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Dua, ar-rahmanir rahim. Jadi kalau mau dibagakan gampang-gampangnya, ini alhamdu ini mencakup tiga, mencakup lillah, mencakup rabb, mencakup rahman dan rahim. Alhamdu, saya memuji kepada Allah, saya memuji kepada Rabb, saya memuji kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, alhamdulillah saya memuji kepada Allah. Allah itu Allah itu maksudnya zat yang tidak ada lain disembah kecuali Dia. Kalau Rabbul Alamin, Rabb itu kalau bahasa Arabnya Rabb itu seperti apa contohnya? Seperti ibu rumah tangga yang mengatur seluruh isi rumah. Jadi mejanya di sini, kursinya di sini, AC-nya harus menyala, jamnya harus di sana. Seperti ibu rumah tangga. Nah, Rabb itu Al-alamin, alam itu seluruh alam. Ada yang atur seperti dicontohkan ibu rumah tangga yang mengatur isi rumah. Jadi Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur segala isi alam. Jadi Allah sudah atur mataharinya begini, siangnya begini, musim dingin begini, musim panas begini, ada gunung, ada ini. Nah, itu namanya Rabbul Alamin, pengatur seluruh alam. Sama seperti dikatakan perempuan, seorang ibu yang mengatur isi rumah, ya. Dan yang mengatur itu adalah Rabb. Rabb itu kalau ditarik lagi itu adalah Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu gampang-gampangnya, Ar-Rahman itu Al-Mun'im ala jami'il khalq. Rahman itu adalah nikmat yang diberikan kepada seluruh ciptaan. Siapa dia seluruh ciptaan? Ciptaan Allah itu ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada dawa, ada nabat. Ada malaikat, ada jin, manusia, dawa itu binatang melata, ada nabat, tumbuhan, ada juga jamadat. Jamadat itu kayak makhluk-makhluk mati, kayak batu-batu, kayak makhluk mati, ya. Nah, itu namanya tadi Al-Mun'im ala jami'il khalq. Jadi Allah memberikan nikmat. Karena banyak yang bertanya, bagaimana apakah orang Nasrani itu akan masuk neraka atau tidak? Yang kita yakini mereka masuk neraka. Tapi kenapa mereka dapat nikmat yang luar biasa di dunia ini? Memang karena memang Allah sudah menyebutkan rahmannya kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada orang yang beriman. Tapi kalau rahim hanya pasti kepada orang yang beriman. Ala kulli hal, sebagai kesimpulan sederhana, alhamdulillah itu adalah kalimat luar biasa yang hanya ditujukan kepada tiga. Pertama, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirrahmani arrahim. Kenapa pakai kata alhamdulillah? Karena alhamdulillah ini ra'su asyukur. Dia adalah kepalanya syukur. Kalau syukur itu kita hanya tahu ini fungsinya tangan. Karena dia fungsinya tangan, maka kita gembira, kita gunakan
kita gunakan kepada sesuatu yang diridhoi, ya. Tapi dari syukur ini ternyata ada kalimat yang lebih tinggi daripada sekedar gembira itu. Apa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut besok, masih akan saya ulang